Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentia Tita Inovasi Regar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang metode weight product atau WP. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah mengerjakan video menggunakan metode SAW. Nah, di sini saya akan membuat perhitungan penentuan toko buah terbaik dengan metode weight product. Dan saya membuat soalnya dari metode SAW sebelumnya. Oke, di sini juga saya sudah menentukan tabel alternatif. Di sini alternatifnya sudah ada lautan buah, total buah, Larissa, kampus buah, dan buah segar. Dan juga saya sudah menentukan kode-kode dari setiap alternatif. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Di sini sudah ada bobot dan kepentingan. Di sini bobot 1 itu tidak penting, bobot 2 kurang penting, bobot 3 cukup penting, dan bobot keempat penting, bobot kelima sangat penting. Dan di sini saya sudah menentukan bobot dari setiap kriterianya. Rasa buah di sini bobotnya 4, variasi buah 3, kualitas buah 2, pelayanan toko 1. Dan jumlah dari bobotnya itu adalah 10. Lalu di sini kita menentukan cost atau benefit. Dan di sini berdasarkan kriteria yang sudah saya buat, rasa buah, variasi buah, kualitas buah, dan pelayanan toko itu semuanya adalah benefit dan tidak ada yang cost. Lalu juga di sini sudah ada kode dari C1, C2, C3, dan C4. Oke, yang kedua itu melakukan kepentingan nilai relatif bobot awal atau WJ. Dan WJ ini harus sama dengan 1. Nah, caranya itu adalah bobot kepentingan ini harus kita normalisasikan menjadi desimal. Di sini saya sudah membuat nilai bobot kepentingan C1 itu sudah dalam bentuk desimal. Caranya adalah di sini 4 dibagi dengan 10. Jadi rasa buah dibagi dengan jumlah bobot. Jadi hasilnya adalah desimal 0,4. Begitupun dengan C2. Di sini ada variasi buah, nilai bobotnya 3 dibagi dengan 10. Begitu juga dengan kualitas buah 2 dibagi 10. C4 1 dibagi 10. Jadi mendapatkan nilai relatif bobot awalnya itu adalah 1 dengan cara sama dengan sum kita buka kurung dari C1 sampai C4, kita tarik lalu enter. Nah, hasilnya itu adalah 1. Oke. Lalu cara yang ketiga, kita membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa alternatif dan kriteria yang sudah saya buat ini sudah berdasarkan soal dari metode SAW yang sudah saya buat. Jadi tinggal saya copy paste aja ke sini. Lalu cara keempat itu melakukan perhitungan nilai vektor S. Sebelum kita menentukan nilai vektor S, di sini kita menentukan nilai pangkat yang dimana seperti sama dengan bobot kepentingan. Tetapi yang membedakan itu kalau benefit pangkatnya harus positif dan kalau cost pangkatnya harus negatif. Nah, berhubung dengan kriteria yang sudah saya buat ini semuanya benefit, jadi semua nilai dari pangkat ini adalah positif. Jadi untuk melakukan perhitungan nilai vektornya
saya menggunakan rumus dari sama dengan buka kurung nilai alternatif C1 kita pangkatkan dengan pangkat C, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan nilai alternatif C2 kita pangkatkan dengan pangkat C, tutup kurung, kalikan lagi dengan nilai alternatif C3 kita pangkatkan dengan pangkat C3 lalu dikali dengan nilai alternatif C4 kita pangkatkan dengan pangkat C4 lalu enter, dapatlah hasilnya 79,4984. Nah, di sini caranya kita tinggal F4, kita kunci nilai dari pangkatnya supaya tidak berantakan. Jadi kita kunci supaya nilainya teratur, lalu enter. Oke, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, maka kita mendapatkan jumlahnya itu dengan rumus sama dengan sum kita tarik dari nilai A1 sampai A5, tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya 372,044. Nah, setelah kita menentukan perhitungan nilai vektor S, langkah yang kelima kita melakukan perhitungan nilai frekuensi relatif vektor. Nah, di sini untuk menentukan rumusnya itu adalah menggunakan sama dengan nilai vektor A1 itu dibagi dengan jumlah semua vektor. Begitu juga dengan dengan A2 sama dengan nilai vektor A2 dibagi dengan jumlah semua vektor. Begitu seterusnya sampai mendapatkan jumlah sama dengan 1. Jadi semuanya itu jumlahnya harus 1. Kalau tidak 1 berarti perhitungannya ada yang salah. Setelah kita menentukan perhitungan nilai frekuensi relatifnya dan jumlahnya 1, maka baru kita bisa menentukan ranking alternatifnya. Untuk menentukan ranking di sini kita bisa secara manual. Di sini kita bisa melihat 0,21, 0,20, 0,18, 0,19, 0,19. Nah, di sini kita bisa menentukan secara manual maupun secara rumus juga bisa. Di sini 0,21 adalah ranking 1, 0,20 ranking 2, 0,1931 ranking 3, 0,1912 ranking 4, dan 0,18 ranking 5. Nah, untuk cara penentuan rumusnya itu sama dengan rank AVG, buka kurung, kita tentukan dari A1 dulu, buka titik 2 koma, lalu kita tarik dari A1 sampai A5, jangan lupa dikunci, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumus dan ranking satunya adalah alternatif A1. Tinggal tarik ke bawah saja. Nah, sama, jadi ranking satunya itu didapatkan oleh alternatif A1. Jadi ranking satunya itu adalah